Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بجاه سيدنا المصطفى. آمين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi ketemu di waktu yang sama, di tempat yang penuh barokah. Sudah 3 tahun kita kumpul di musola ini, dan alhamdulillah tampaknya makin lama makin ada penambahan ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mengaji, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab kita, Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Ibn Zainuddin Al-Malibari, kemudian Al-Alama Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan kepada seluruh guru-guru kita, asatidz kita, dan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, Allah luaskan ilmunya, diterima amal ibadahnya, Allah hapus dan maafkan segala kesalahannya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah wa ala ma salafuna salih summa ila hadhihi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakati ilmi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman. Bab tentang iman. Tentang apa? Tentang iman. Kemarin kita belajar tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan ini hadisnya hadis sahih. Ketika tiba-tiba ada orang datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan?" Dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana seorang mukmin itu berinteraksi dengan dirinya sendiri. Kita membayangkan diri kita itu matinya besok. Jangan kita membayangkan diri kita masih punya umur panjang. Sehingga ketika kita membayangkan diri kita itu mati besok, kerja jadi semangat. Kenapa? Kita anggap ini kerja terakhir. Ibadah juga jadi semangat. Kenapa? Kita anggap ini sholat kita yang terakhir gitu. Jadi enggak tulul amal, enggak panjang angan-angan, enggak panjang cita-cita. Orang kalau panjang cita-cita, panjang angan-angan, gimana kerjanya? Ini besok aja. Betul? Ini belum dicangkulnya. Ini belum dikasih, belum bersihkan ya, besok aja. Kenapa? Karena masih panjang angan-angan. Orang kalau masih panjang angan-angan, mau tobat dah. Bentar, masih ada 70 tahun.
Dia aja sampai 70, apalagi saya mesti nyampe juga 70. Akhirnya betapa banyak orang yang bisa membuka mata di pagi hari, tetapi umurnya nggak nyampe sore hari. Dan betapa banyak orang ketawa-tawa, padahal kain kafannya udah ada di toko. Kain kafannya udah siap di toko, udah dijahit kain kafan kita itu. Entah yang sebelah mana tokonya, entah helai yang mana, kain kafan kita udah ada. Begitu. Maka pentingnya kita untuk kembali mengerti apa yang dimengerti Ustaz. Amalan-amalan kita, khususnya orang Bangka, kan subuh kan kita ngucapin la ilaha illallah berapa kali? Subuh pas subuh 100 kan? Kan ada yang 33, benar? Tapi kita anggap 100 lah. Nah, kenapa kok kemudian orang tua kita, guru-guru kita itu ngamalin, ngucapin la ilaha illallah 100 kali? Nah, kita baca sini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim dari Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum, kata baginda Nabi, perbarui iman kalian. Mau enggak yang baru-baru? Mau. Pengen enggak dapat rumah baru? Mau. Pekerjaan baru? Mau. Istri baru? Mau. Pak pedagang tawa semua. Suami baru, oh jangan Ustaz, cukup yang lama aja. Jadi kata baginda Nabi, perbaruilah daripada iman kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Gimana caranya kita memperbarui iman kita? Maka kata baginda, fa'aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimat ngucapin la ilaha illallah. Gimana? La ilaha illallah. Dan diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Bukhari an Utsman ibn Malik, inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi dzalika wajha Allah. Allah itu sudah memberikan titah agar orang yang mengucapkan dengan ikhlas mencari ridha Allah. Apa ucapan apa itu? La ilaha illallah. Allah haramkan dia disentuh api neraka. Allah haramkan apa? Disentuh api neraka. Maka menjadi penting ketika kita sholat subuh, kita ikut zikir sampai habis, kemudian afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun maut. La ilaha illallah hayyun maut. La ilaha illallah hayyun baqi. Kemudian kita ucapin apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu kenapa tuh? Karena ketika membuka hari kita dengan mengucapin la ilaha illallah, dan ketika subuh itu kita mencari semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan jasad kita daripada apa? Dibakar api neraka. Nah, jadi kira-kira begitu. Siapa yang kalau habis subuh langsung pergi? Jangan dibiasain. Jangan apa? Dibiasain. Ketika kita mengucapin astagfirullahaladzim, astagfirullah, kan gitu. Kemudian kita mengucapin apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ilaikal masir, kan 10 kali. Kemudian kita mengucapin apa lagi setelah itu? Allahumma ajirna minan nar. Betul.
Coba, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapin Allahumma ajirna minan nar 7 kali ba'da subuh atau habis maghrib, seandainya dia meninggal daripada hari itu, kalau dia subuh meninggal sampai sore, kalau sore meninggal sampai pagi, padahal dia udah mengucapin Allahumma ajirna minan, Allah jaga jasadnya daripada disentuh api neraka. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan sampai sesibuk apapun wirid habis sholat 5 waktu itu kita tinggalkan. Jelas sampai sini? Oh, jadi Ustaz begitu ya ceritanya. Kenapa kita mengucapkan kalimat-kalimat itu? Ya itu perlindungan diri kita. Begitu kita sampai di rumah, habis sholat di masjid sholat subuh, apa zuhur, apa isya, apa maghrib, kita ambil lagi sejadah, kita panggil istri kita, ayo sholat sambil imam kita. Sholatnya berapa kali? 2 kan? 2 kali. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, istri itu kita ajarin yang namanya zikir. Anak-anak ini nih kita ajarin namanya zikir. Sedari kecil kalau dibiasakan berzikir, tumbuh dia dengan lidah yang senantiasa berzikir juga. Kenapa? Udah kebiasaan zikir. Anak-anak, habis sholat jangan apa? Jangan langsung jangan main tapi duduk sebentar, mengucapin apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Terus sampai doa, diikutin ya? Diikutin. Habis itu baru boleh Nah, ini penting Bapak-bapak sekalian. Bahkan anak-anak ini nanti dikasih hadiah. Yang ikut zikir dikasih apa? Hadiah. Siapa yang ngasih Ustaz? Bapaknya. Siapa yang ngasih bapaknya? Kita lanjutkan. An Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Jibril qala yaqulu Allah ta'ala la ilaha illallah bismi faman dakhalahu amina min azabi. Wasmut ya. Terima kasih. Nah, dengerin nih, penting nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini cerita dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Rasulullah. Rasulullah dari pembawa wahyu. Siapa pembawa wahyu? Jibril. Dari Jibril kemudian menceritakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengucapin la ilaha illallah sudah masuk ke dalam bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, berarti dijaga oleh Allah. Maka udah aman kita dari api neraka. La ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, an Abi Darda, laisa min abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata maratin. Tidaklah seseorang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Berapa kali? Mi'ata maratin. 100 kali. Banyak kan 100 kali? Banyak apa sedikit? Sedikit apa banyak? Banyak, 100 kali. Kita kalau 100 kali, kita kira-kira berapa menit tuh? Enggak. Kalau kita mengucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali paling cuma 3 menit. Paling cuma berapa? Dikasih waktu 24 jam.
1 jamnya 60 menit. Lama nggak tuh? 3 menit. Ini anak-anak lama nggak 3 menit? 3 menit lama nggak? Main HP berapa menit? Hah? Tadi bakar apa namanya? Bakar obat nyamuk itu berapa menit? Hah? Setengah jam. Saking banyaknya itu nyamuk, kurang tuh dibakar lagi. Masing-masing ada penjagaannya. La ilaha illallah. Ya? Setengah jam tuh kita ngucapin la ilaha illallah 100 kali cuma 3 menit. Bahkan kata Sayyidina Abi Darda, tidaklah seseorang hamba mengucapin la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah bangkitkan pada hari kiamat dan wajahnya bagaikan rembulan. Saking tampannya dia, saking cantiknya dia kalau perempuan. Ibu-ibu mau cantik nggak? Cantik di dunia apa cantik di akhirat? Cantik dunia. Banyak orang yang banyak beli krim malam, krim siang, krim sore, krim subuh, krim maghrib. Duit dihambur-hamburin tuh 500. Itu murah. Itu ada yang beli tuh krim kayak itu 2 juta. Sekali masuk ke apa namanya, perawatan wajah itu bisa 20 juta. Ada begitu. Masuk dia ke Natasha. Masuk ke situ. Ada paket-paket. Kok Ustaz tahu saudara saya kerja di situ? Bukan ke situ, saya enggak. Ini juga wajah ini ganteng ini karena filter HP. Tapi orang banyak mikirin cantik di dunia, dia nggak mikirin namanya cantik ya. Ibu bapak-bapak seneng nggak ganteng? Seneng. Tapi bapak-bapak udah nggak mikirin kayak gitu ya. Kalau udah dia menikah, udah dia jelek-jelek aja dan gitu. Nggak dia apa-apain tuh muka ya, begini aja. Memang kodratnya seperti ini. Dan yang meninggal mengucapin kalimat la ilaha illallah 100 kan? Bukan tiap hari, cuma sekali. Cuma apa? Sekali. Bukan tiap hari. Cuma berapa? 1 kan? Allah bangkitkan dia, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, dan wajahnya itu bagaikan rembulan begitu terang. Walam yarfa' li ahadin yawma idzin 'amalun afdalu min amalihi illa man qala mithla qawlihi aw zada. Maka kalau ada orang ngucapin kalimat tadi 100 kali, maka dia adalah orang yang paling afdol amalnya. Paling apa? Gak ada orang lain lebih afdol. Kecuali ada orang lain berbuat seperti itu atau dia tambah. Ini kan cuma 100. Orang lain 200. Ada yang 1000. Ada yang pokoknya semakin banyak semakin banyak. Dari Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anha, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku zamban. Yang ucapin la ilaha illallah, enggak ada amalan yang bisa melampaui mengucapin la ilaha illallah pahalanya. Enggak ada amalan yang pahalanya bisa melampaui ucapan la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah amalan paling puncak. Apa namanya? Enggak ada lagi amalan sekali. Paling apapun, paling sakti. Wala tatruku zamban, yang ngucapin la ilaha illallah setelah ngucapin la ilaha illallah tidak berbekas pada amalannya itu sedikit pun dosa. Orang tuh udah ngucapin la ilaha illallah, Allah ampunin. Allah apa? Bayangkan ada orang 70 tahun. Berapa? 70 tahun. 70 tahun berdosa, bermaksiat. Kemudian dia zalim, dia menyekutukan Allah, dia enggak nyembah Allah. Di akhir ujung usianya dia masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah.
maka dosa 70 tahun itu habis. Apa namanya? Maka bagaimana dengan kita nih? Yang udah tiap hari mengucapin la ilaha illallah, mudah-mudahan kita semua menghadap Allah tanpa dosa. Amin. Ya, mengucapin apa? La ilaha illallah. An Sayyiduna Jabir, afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdol-afdolnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Dan seafdol-afdolnya doa adalah alhamdulillah. Pokoknya la ilaha illallah dan alhamdulillah. Diriwayatkan Imam Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, ada cerita di sini Nabi Musa alaihi salam itu berkata kepada Allah, ya Allah, alimni syai'an azkuruka bihi. Ya Allah, apa namanya? Ya Allah, ajarkan aku sesuatu zikir yang aku pakai untuk mengingat kamu. Allah perintahkan Nabi Musa pengen diajarin zikir, ucapin la ilaha illallah. Qul la ilaha, katakan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa nih, ya Rabbi, duhai Allah, setiap hamba juga mengucapin la ilaha illallah. Saya pengen zikir yang khusus. Yang apa? Yang khusus buat saya doang, yang melebihi la ilaha illallah. Innama uridu syai'an takhussuni bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab'a ju'ilat fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Kata Allah begini, Musa, duhai Nabi Musa, kalau seandainya 7 langit dan segala isinya sama 7 bumi ditaruh di satu timbangan, berat nggak tuh? Bukan sawit, bukan karet, bukan. Apa? 7 langit, 7 bumi. Berarti itu arasnya Allah ditimbang juga tuh. Ya, surga, neraka ditimbang. Ditimbang ini semua dengan kalimat apa? La ilaha. Lama latsbihinna. Maka yang kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dibanding apa namanya? 7 langit, 7 bumi. Makanya nikmat terbesar bagi seorang manusia bukan sawit, bukan karet, bukan istri. Baru dah sampai ngomong. Ustaz belum ngomong. Astagfirullah. Bukan istri yang cantik, bukan suami ganteng banyak duit. Udah gitu punya suami gak ganteng, gak banyak duit. Gak ganteng, gak pas-pasan suaminya, maunya kawin dulu. Itu semua kalah, nikmat-nikmat ini semua kan? Dengan apa? Ada seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Saya mau tanya, mana yang lebih kaya? Kita atau Donald Trump? Kita nih lebih kaya. Kenapa? Dia diharamkan mengucapin la ilaha illallah. Padahal tentaranya banyak, kemana-mana naik pesawat, makan apa aja boleh, punya rumah di mana-mana, duitnya triliunan dolar, misalnya gitu. Tapi tetap itu semuanya adalah debu. Debu.
bakal ditinggalin, bakal habis, bakal hancur, bakal selesai, bakal ada akhirnya. Bapak-bapak ingat dah, dulu di Tobuali yang paling kaya siapa? Ada nggak akhirnya? Turun kan habis itu. Dia kaya, terus turun kan berganti lagi dengan orang kaya. Akhirnya ada orang kaya lagi, punya ruko, turun lagi kan, disita apa? Betul kan? Benar kan? Artinya itu apa tuh? Itulah kekayaan, itulah dunia itu selesai. Tapi kalimat la ilaha illallah itu lebih berat, lebih bagus, lebih baik, lebih azim, lebih agung dibandingkan apa yang sedunia ini punya. Nggak ada apa-apa. Kalimat la ilaha illallah. Wa Abu Ya'la an Abi Bakar radhiyallahu anhu wa an zuriyatihi, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa aksiru minhuma. Kata Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, diriwayatkan oleh Abi Ya'la dan diriwayatkan oleh keturunannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Wasiatnya apa? Sahabat Nabi ini, alaikum. Alaikum itu artinya apa? Pegang teguh. Pegang apa? Biasakan, utamakan tuh alaikum. Utamakan, senantiasa ngucapin la ilaha illallah dan juga istighfar, dan perbanyaklah keduanya. Karena iblis, karena apa? Iblis. Kata iblis apa? Ahlaktun nasa bizzunubi. Aku memperbudak, aku merusak manusia dengan perbuatan dosa. Betul? Tapi ketika kita rusak dengan dosa, kita juga bisa nyerang balik iblis. Kita juga bisa melawan iblis. Kata iblis apa? Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Tapi manusia juga bisa merusak aku, mengalahkan aku, menghancurkanku. Kita dihancurin pakai apa tadi? Maksiat sama dosa. Tapi kita bisa ngancurin iblis dengan apa? Dengan la ilaha illallah dan juga dengan istighfar. Falamma ra'aitu zalika ahlakuhum bil ahwa wa hum yahsanuna annahum muhtadun. Tapi setelah itu ternyata kita ini kalah bukan sama godaan iblis. Kita itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, dia udah hancur, udah kalah. Tapi kemudian datang lagi namanya hawa nafsu. Hawa nafsu dari mana? Dari dalam diri kita sendiri. Inna kaidah syaitan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang paling berat itu lawan siapa? Lawan hawa nafsu. Hawa nafsu lebih berat dibandingkan melawan hawa nafsu. Lebih berat dibandingkan apa? Melawan 1000 setan. Melawan hawa nafsu lebih berat dibanding perang. Makanya kita dapat hadis-hadis yang masyhur di antara para khutbah atau para penceramah. Kata Rasulullah apa? Kita telah perang, kita telah pulang dari jihad yang kecil, ya kan? Dan akan menyongsong jihad yang besar. Jihad yang kecil perang, jihad yang besar itu apa? Melawan hawa nafsu. Benar kan? Gara-gara hawa nafsu semua pada korupsi. Gara-gara hawa nafsu belanja apa aja dimahalin. Gara-gara hawa nafsu yang nggak butuh dibeli. Betul? Gara-gara hawa nafsu nggak ada manfaatnya buat bangsa, diambil, dibeli, diperbanyak. Untuk apa? Gara-gara hawa nafsu, untuk memperkaya diri. Na'udzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita ini pemasukannya, penghasilannya halalan thayyiban mubarakan fi. Kita nggak minta kaya, kita apa? Nggak minta apa?
Nggak minta apa kita? Ya. Nah, kita nggak minta kan? Ya. Yang kita minta cukup. Mau beli mobil cukup duitnya. Mau umroh cukup. Mau haji cukup. Anak sekolah cukup. Pengen makan lempah kuning cukup duitnya. Pengen jalan-jalan ke Bali cukup. Pengen ke mana lagi? Mall. Bener kan? Daripada orang kaya kan pusing. Wah, urusan ini sawit 20 hektar di Bangka Tengah, yang 50 hektar di Mentok. Dia tiap hari jalan muter-muter, nggak ada waktunya sama istri. Betul? Kita tiap hari tidurnya sama siapa? Sama istri kita, sama anak-anak kita. Enakan mana hidup kita sama dia? Enakan kita, nggak pusing. Betul nggak? Yang penting minta apa? Cukup. Ya Allah, jadikan rezeki kami itu cukup aja ya Allah. Jadikan apa rezeki kita cukup? Kafafah. Cukup. Jadikan rezeki kita ya Allah kafafah. Gitu. Satu lagi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Dunya dan juga Al Imam Al Baihaqi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, hadara malakul maut rajulan yamutu fashaqqa a'dha'ahu falam yajid 'amalan khairan. Jadi ceritanya begini. Ada malaikat maut narik ruh daripada seorang hamba. Kan kalau narik ruh itu kan seperti merobek seluruh organ tubuh itu. Ya. Yang pertama-tama dingin apa? Kaki, kan? Naik ke betisnya udah melambat terus, udah dingin terus, baru kemudian kepalanya, terakhir di kepala, keluar lewat mulut. Itu yang namanya narik apa namanya? Bukan narik jorak, bukan narik pancing, narik nyawa ini. Narik apa? Itu seperti seakan-akan kita itu dibelah-belah. Dia apa ya? Sakitnya itu naik. Dan kaki itu dicincang. Aduh, naik terus, sakit terus kepala terus. Nah, diceritakan ini bahwasanya malaikat maut itu narik ruh dari seorang hamba dan dicari itu, dimutilasi. Ada nggak amal kebaikannya? Ternyata di kaki nggak ada baik-baiknya, di paha nggak ada baik-baiknya, di tangan nggak ada baik-baiknya. Sedekah kek, bantu orang kek, enggak juga. Di hati, wah dendam, benci sama orang, pokoknya begitu dah pokoknya. Luar biasa nih orang ini, nggak punya kebaikan. Terus di muka hatinya nggak ada kebaikannya juga, hati sampai hatinya nggak ada kebaikan. Fafakka lihyaihi, maka kemudian diurailah daripada lisannya itu. Ternyata ketika diurai lisannya itu pernah ngucapin nempel doang, tahu nempel? Leket dikit lah. Pernah nempel atau pernah di musola bikam, pernah di masjidnya gitu. Sholat terus ngucapin bareng, atau pernah ada orang tahlilan, lagi tahlilan la ilaha illallah. Nah, dia naik motor gitu misalnya. Dia secara nggak sengaja ngucapin la ilaha illallah. Nah, kira-kira itu kejadiannya begitu. Yaqulu la ilaha illallah, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal enggak ada apa? Kebaikan. Semua ada kebaikan, tapi dia pernah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Fa ghufira lahu bi kalimatil ikhlas, maka diampunilah dosa-dosanya hanya pernah nempel, gak sengaja ngucapin la ilaha illallah.
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Ahmad an Mu'adz bin Jabal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa kalimat terakhirnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Nas'alullah al-karim al-wadud an yakhtim kalamana bi kalimat tauhid. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah yang mulia, yang maha pengasih, yang maha memberi, yang maha mencintai, al-wadud, an yakhtim kalamana, untuk mudah-mudahan Allah khitamkan, Allah tutup kalimat yang kita ucapkan di dunia ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka yang punya anak nih, itu anak diajak ngucapin la ilaha illallah. Kapan tuh? Naik motor. Ayo ucapin sama abah. La ilaha illallah. Terus sampai madrasah. Sampai apa? Begitu pokoknya datang kemana? Misalnya naik mobil dari Bikang sampai apa? Pangkal Pinang. Daripada YouTube ngomongin tetangga apa yang gimana? Ayo 100 kali la ilaha illallah. Enggak sampai jeriji itu udah habis tuh la ilaha. Enggak sampai jeriji udah habis. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan kalimat La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kita baca kitab yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, adaban nafa'ana bid-darain amin. Qala faslun fi syurutis salati. Ya, pasal tentang syarat-syarat salat. Wa syara'itus salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Dan syarat orang pengen salat sebelum masuk salat itu ada 5 perkara. Apa itu yang dimaksud dengan syarat? Benar. Apa? Wudu berhadap. Bukan. Apa artinya syarat itu? Baik. Syarat pengen Salat. jadi P3K harus honor dulu. Syarat mau melamar anak saya, duit dulu misalnya. Begitu. Syarat itu artinya adalah alam, apa namanya? Alam. Atau tanda kualifikasi itu cukup. Tanda sudah memenuhi daripada kelengkapan berkas gitu. Itu syarat namanya. Secara syariat, artinya syarat sholat adalah apa-apa ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, apa-apa yang menjadikan sholat itu sah. Apa namanya? Apa-apa, maksudnya itu beberapa item, beberapa barang yang menjadikan sholat itu menjadi apa? Sah. Meskipun dia bukan bagian daripada sholat. Wudu misalnya, wudu bagian dari sholat bukan? Bukan. Dikerjakan sebelum sholat. Tapi kalau nggak wudu, nggak sah sholat. Nah, begitu. Itu namanya syarat. Beda dengan rukun. Kalau rukun pasti menjadi bagian daripada sholat. Kalau dia nggak ada, sholat nggak sah. Contohnya apa? Fatihah, takbiratul ihram. Nah, ini kita ngomong tentang syarat sholat.
Kemarin kita udah bahas, tapi kita tambah lagi. Asyaratul awal, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadas. Sucinya anggota badan daripada hadas. Hadas di sini hadas kecil dan juga hadas besar. Kapan? Ketika orang itu mampu untuk menghilangkan hadas. Waduh, ini makanan berat ini. Pempek. Ustaznya dikasih pempek 5, tapi nggak bisa makan. Yang gimana? Syarat yang pertama apa? Toharah, suci badan daripada hadas. Hadas apa? Kecil dan hadas besar. Kapan? Ketika emang ada yang nggak mampu untuk menghilangkan hadas kecil? Ada. Orang nggak bisa wudhu gara-gara apa? Nggak punya. Orang nggak bisa wudhu gara-gara luka bakar misalnya. Betul kan? Berarti kan dia nggak mampu. Nah, ketika dia nggak mampu wudhu, dia tayang. Begitu juga ada orang hadasnya hadas besar, misalnya ibu-ibu misalnya, udah bersih daripada haid. Ibu ya, dengerin nih, bersih, haidnya udah bersih, tapi badan menggigil, beriang, koyok udah 1, 2, 3. Minum tolak angin, nggak berhenti juga, bejo diminum, semua diminum, ya, nggak bisa juga. Nah, kata dokter bilang begini, Bu, jangan mandi dulu, jangan apa? Padahal kita udah selesai udah bersih nih kita nih. Kata dokter nggak boleh mandi. Atau kata mantri di kampung, berobat kampung bilang gini, jangan mandi dulu. Ya, jangan apa? Mandi dulu. Contohnya apa nih? Kayak contohnya sakit cacar misalnya. Sakit apa? Boleh nggak mandi? Nggak boleh mandi kan? Bisa seminggu tuh nggak mandi. Cacar kan? Maka ketika dia ada hadas besar dan dia lagi nggak boleh mandi karena pendapat mantri atau pendapat dokter atau pendapat bidan, pokoknya yang di bidang kesehatan lah pokoknya, baik formal maupun non formal, boleh pokoknya itu diambil rujukan. Maka cara membersihkan daripada hadas besar yaitu apa? Cukup dia apa? Tayang. Cukup apa? Tayang. Tapi bagi yang nggak bisa wudhu, bagi yang nggak bisa mandi, tayamumnya itu kapan? Setelah masuk waktu sholat. Kapan? Setelah masuk waktu sholat. Dan tayamumnya itu juga hanya berlaku untuk 1 kali sholat wajib. Sholat sunnah boleh, berapa kali boleh. Tapi sholat wajib cuma 1 kali. Begitu masuk asar, tayamum lah. Ingat tayamumnya kapan? Setelah apa? Masuk waktu sholat. Atau setelah dan hanya boleh berapa kali sholat? 1 kali sholat wajib. Kalau sholat sunnah terserah dia. Begitu ya. Amma faqidut tahuraini fa salatuhu sahihah ma'a wujubil i'adatu alaihi. Dan orang yang enggak mampu untuk membersihkan hadas besar atau kecil itu, ya, maka sholatnya sah, akan tetapi wajib diganti ketika sudah dalam kondisi normal. Nah, ini bukan yang tadi, bukan. Ini beda lagi. Maksudnya apa? Faqidut tahuraini, dia enggak sakit.
Apa namanya? Dia nggak sakit. Sehat wal afiyah. Contoh misalnya kita begini, lagi perjalanan, lagi apa? Perjalanan. Ke Jeddah. Di Jeddah tidur di pesawat. Tidur apa di pesawat? Ternyata mimpi. Karena pramugari itu bolak-balik. Baru lihat itu dia ada orang mancung begitu, orang Arab. Wah, junub dia. Ya, di mana? Di pesawat. Bisa nggak mandi? Enggak. Kagak bisa, malu kita mandi. Ngapain? Mandi junub, malu kita. Udah gitu airnya nggak cukup juga buat mandi. Orang bilang mandi pesawat, masuk berita satu-satunya orang selama ini mandi di pesawat. Kan nggak mungkin gitu ya, jadi apa? Nah, akhirnya karena saya sehat, nggak ada. Tapi kan kita mesti sholat. Nggak apa-apa kita tayamum. Kita setelah nanti kita habis mendarat, ya, kita junub, badan kita kotor, kita habis mendarat sampai hotel bersih. Nah, sholatnya waktu di pesawat sah, apa namanya? Sah, dapat pahala oleh Allah. Karena sholatnya sah, dapat pahala. Nanti habis udah bersih, udah di hotel, ganti baju, udah enak, diganti sholat tadi yang tertim. Berapa kali sholat tadi di pesawat? 3 kali. Ganti semua udah. Paham di sini? Paham. Sucinya anggota badan daripada hadas dan juga daripada najis. Jadi bukan cuma hadas doang, tapi juga badan kita ini harus bersih daripada najis. Allazi la yu'fa anhu fi saubin wa badanin wa makan. Najis apa? Najis yang tidak dimaafkan. Contohnya najis tidak dimaafkan, udah jelas najisnya. Najisnya kelihatan terang benderang pakai mata, tuh najisnya. Tuh najisnya tuh kelihatan. Nah, berarti ini bukan najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan emang ada, besar ada. Contohnya apa? Saking sedikitnya nggak kelihatan. Contoh misalnya ada percikan. Percikan apa? Percikan. Air najisnya kita nggak tahu itu kena badan kita. Kan kita nggak tahu tuh. Saking kecilnya, saking sedih, kita udah hati-hati tuh. Tapi saking sedikitnya dimaaf. Contoh lagi ada orang tetangga kita orang Cina misalnya. Kan sini orang banyak orang Cina di Bangka. Dia ngadain pesta. Kalau kita ngadain pesta, kita kambing guling dibakar. Dia babi guling dibakar sama dia. Babi apa? Begitu itu babi dibakar, ada namanya asap. Asapnya terus kena pakaian kita. Kan najis tuh. Cuma najis yang susah dihindar. Nah, itu adalah najis yang dimaaf. Masa kita ngomong sama dia, bakar babi, tolong anginnya ke sana tuh. Kata orang kita, angin, saya yang mau ngatur. Yang ngatur angin kita emang. Yang ngatur angin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Nah, pokoknya gitu ya. InsyaAllah akan dibahas lain kali ya. Yang kedua adalah syarat yang kedua, satrul Allah. Apa namanya? Menutup Allah ketika mampu. Walau kana syakhsu khaliyan aw fi zulmatin. Entah orang itu sholat sendiri, nggak ada orang,
atau sholat di dalam kegelapan, mesti wajib nutup aurat. Fa in ajaza an sitriha, seandainya dia itu tidak mampu untuk nutup auratnya, maka sholatlah dia dalam keadaan apapun. Ini jangan nanti punya pikiran begini. Kita udah belajar syarat sah sholat. Di antaranya adalah bersih daripada hadas dan wah, saya nggak bisa nih bersih badan saya nggak punya baju lagi. Oh berarti saya nggak sholat. Bukan, tetap sholat. Tetap apa? Sholat. Tapi nanti sholatnya diganti. Begitu juga orang yang sholat dalam keadaan tidak menutup aurat. Contoh misalnya pakaiannya cuma segini, nggak ada pakaian lagi, habis kebakaran misalnya. Nauzubil, pakaiannya pakaian tidur itulah yang kita pakai, itulah yang melekat. Atau orang waktu di Aceh di Tamiang itu banjir, nggak sempet nyelamatin, pakaian itulah yang dia pakai, robek gitu kan, tidak nutup aurat. Nah, sholatlah dalam keadaan seperti itu. Bukan berarti meninggalkan sholat. Saking sholat itu menjadi wajib. Wala i'adata 'alaihi. Nah, yang seperti ini karena dalam keadaan darurat. Tadi ini orang nih bajunya robek, cuma segitu. Dalam keadaan banjir, sholatnya sah dan tidak perlu diqadha. Tidak apa? Nah, kalau masalah hadas tadi perlu diqadha. Kalau masalah nutup aurat tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Syarat yang kedua adalah nutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Jadi bukan waktu sholat aja kita nutup aurat. Selain sholat juga nutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Aurat laki-laki dari mana? Batasnya? Besar ke bawah. Lutut sampai dengan pusar. Tutup tuh. Jangan nanti kita nerima orang segini. Ya, segini. Atau kita lagi nebas-nebas kebun segini. Tutup dikit ke bawah. Beli pakaian yang agak panjang. Ya. Lebih enak. Oke. Yang ketiga adalah al-wuqufu ala makanin tahir, yaitu sholat berdiri di tempat yang bersih, yang suci. Tidak sah fala tasihu sholat syakhsin, tidak sah sholat seseorang yang mana di badannya atau pakaiannya atau tempatnya itu ada najis. Yang keempat, al-ilmu bidukhulil waqti, pengetahuan tentang masuknya waktu. Dengan apa? Mendengar atau bertanya. Begitu ya. Yang kelima, menghadap kiblat atau menghadap yang namanya Ka'bah. Apa namanya? Ka'bah. Dan diperbolehkan waya juzu tarkul kiblati, dan diperbolehkan untuk meninggalkan kiblat fi sholati, di dalam sholat, fi halataini, pada dua kondisi. Yang pertama, fi syiddatil khaufi, sholat ketika dalam kegentingan, apa namanya? Kecemasan. Sholat dalam peperangan itu boleh menghadap pada saja. Entah sholatnya fardun kanatis sholah atau nafal. Entah sholatnya itu fardu atau nafil.
atau sholatnya susun. Wa fin nafilati fis safar al-rahilah, dan juga kita boleh sholat tidak ngadep kiblat ketika dalam perjalanan, dengan catatan sholat yang dilakukan itu adalah sholat sun. Sholat apa sun? Contoh, bapak-bapak ke Pangkal Pinang, dijemput pakai damri, dijemputnya jam 3, kan zaman dulu ada gitu ya, jam 3, bener ya Pak ya? Bener kan? Kita udah wudhu kan? Udah wudhu sampai di damri duduk. Kita apa? Sholat duha, sholat tahajud misalnya. Menjelang subuh, kan belum subuh tuh, subuh kan jam 4.20, 4.30 kan? Jam 3 itu boleh kita sholat sunnah di dalam kendaraan atau hewan tunggangan, kemanapun dia menghadap, disitulah kiblat kita. Catatannya adalah sholat sun, bukan sholat wajib. Sudah sampai sini? Insya Allah. Nah, oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya, silakan. Masalah orang, Ya. di rumah macam mana setelah orang kita terbuka, usaha kecil, sedang connect, minta di rumah. Di rumah. Pertama, kita tuh wajib tutup aurat di depan siapa sih? Ya kan? Kalau suami sama istri itu udah nggak ada batasan aurat. Suami sama istri kita udah. Dia nggak ada aurat depan kita nggak ada aurat depan dia. Tapi selain daripada suami dan istri, ya auratnya seperti nih aurat. Tutup. Tamu, masa kita pakai segini? Tamu keluarga bukan? Maksudnya tamu kan bukan keluarga inti, kan? Tutup dah aurat kita. Jadi jangan dibiasain beli pakaian yang membuka aurat. Begitu pula istri kita tuh. Jangan beli pakaian yang cuma segini. Jangan beli pakaian yang bagus. Ya daster lah, di rumah pakai daster. Ya karena adat kita ini adat Melayu. Bajunya juga sebenarnya kita seperti Malaysia pakai baju kurung, ya, pakai baju bagus gitu. Keluar pakai jilbab atau nggak pakai jilbab tapi pakai baju yang tertutup. Ya. Itu mesti kita pertahankan tuh adat-adat seperti itu. Jangan udah kesini adat makin nggak beradat. Ya. Terus dia pesen Shopee pakaian kecilan, bahan kekurangan, angin masuk aja situ, pulang-pulang dikerokin, bikin susah tuh baju ya. Bikin susah tuh baju. Nah pokoknya yang semua yang mendekati maksiat itu sebenarnya apa? Mendekati daripada ya sakit, ya kejahatan, bener kan? Coba yang mendekati dengan syariat, sehat dia, terlindungi dari kejahatan, orang ini segan sama kita. Coba kita pakai peci kemana-mana, segan gak orang sama kita? Segan kan? Ya. Kita pakai peci gitu. Orang ngerti, Pak, mau gak nih Pak? Pasang ini Pak. Pasang apa? Pasang ini Pak. Judi Pak. Gak mungkin. Tapi kalau kita nggak pakai peci, pakai jeans, pakai kaos, mana jeansnya melambai-lambai lututnya, sini sobek, situ sobek, ya kan? Dideketin sama orang kan? Ya kan? Pak, mau nggak begini Pak? Kenapa? Karena pakaian itu menentukan status dan derajat kita. Cowok lah misalnya, ada pakai jilbab, rapi, nutup, dia juga mikir-mikir untuk godain. Tapi kalau emang udah seksi sejak awal, digodain kan? Ketika digodain apa? Kita marah sama tuh cowok.
Bang, jangan begitu. Saya ini bukan cewek gampangan. Apa kata cowoknya? Jangan soalin deh. Pakaian udah begitu. Bener kan? Pakaian udah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya pakaian kita sebagai pakaian muslim, pakaian yang siap ibadah. Pakaian apa? Kita keluar pakaian siap ibadah. Yakin tutup aurat, sopan dan layak. Jangan lupa kalau kemana-mana siapin peci. Bukan peci gini juga, ya terserah peci apa aja. Mau dipakai nggak dipakai, yang penting siapin begitu sholat pakai peci. Gitu. Yang ibu-ibu punya anak perempuan, coba itu anak perempuannya dilihat pakaiannya. Apakah udah benar ini pakaian? Kenapa? Dia yang pakai, saya yang kena dosanya. Betul? Betul. Na'udzubil. Oke, ada yang mau nanya? Enggak. Kalau nggak mau nanya, nanti ada ujiannya. Serius. Nanti dikasih rapot. Udah 3 tahun belajar, ujian belum pernah. Oke, ada? Oh iya, ibu-ibu gimana ibu-ibu? Coba tanya ibu. Ya. Nasihat anak supaya nggak terlalu lama main Yang pertama, kita juga sendiri jangan main Udah bener sudah. Sekarang kita larang dia main HP. Dia lihat emaknya main HP mulu. Kagak diajak ngomong tuh anak. Pelajaran kagak ditanya. Sekolah nggak ditanya sama sekali. Udah makan belum? MBG bagaimana? Launya apa? Teman bagaimana? Guru siapa? Tadi pelajarannya sampai mana? Kita nggak yang ngajak ngomong anak kita. Pak, Bu, ya, kita itu kalau nggak banyak ngomong sama anak kita, selain dia masih kecil-kecil kayak gini, yakin kita nanti akan sangat menyesal. Anak udah gedean dikit, udah sama temennya, udah sama ngomong sama kita. Supaya dia nggak main HP, kita dulu nggak main HP. Kita kuat nggak tuh? Kalau kita kuat nggak main HP, baru kita terapin ke anak kita. Jangan dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, anak nggak boleh HP. Atau dia main HP, suami dimarahin mulu, HP mulu bang, tapi dia main HP mulu. Sampai dia sambil apa namanya? Sambil masak main HP. Ya. Oh ya, sholat asar tidak ada ba'di. Jadi sholat rawatib asar itu adanya qobliyah. Berapa rakaat? 4 rakaat, tapi dikerjakan 2 rakaat. Boleh juga cuma 2 rakaat, boleh. Tapi afdolnya berapa? 4 rakaat. Gitu. Nah, ini belum selesai masalah HP ini. Nah, yang pertama, kita jangan main HP. Yang kedua, anak kita mau jadi seperti apa tergantung kita. Pengen dia sering baca buku, dia lihat nggak orang tua baca buku. Dia lihat nggak kita ngaji. Nah, kalau dia nggak lihat kita ngaji, maka sulit menciptakan suasana mengaji di dalam rumah. Kita dulu nih baca Quran, kedengeran sama anak. Tadi ngapain mak? Oh ngaji. Dikit-dikit dicek sama anak, mak mau ini? Oh lagi ngaji. Mak ini? Oh lagi ngaji. Akhirnya anaknya gimana? Kok enak banget ngaji? Kok
nikmat banget tuh ngaji, akhirnya anak jadi ngaji. Tuh. Jadi memulailah kebudayaan yang baik, kita mulai atau kita ciptakan budaya atau lingkungan yang baik agar anak kita juga menjadi baik. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak nih belanja kan setiap bulan kan? Belanja aja bulan? Belanja aja bulan. Berapa belanja tiap bulan totalnya? Baik yang dikasih ke istri, atau kita belanja sendiri, atau kita belanja bulanan. Bisa mungkin satu bulan tuh kita belanja ada 20 juta, nggak terasa itu. Ada. Iya mungkin. Atau 10 juta, atau 5 juta kita, ya kan? Nah, pertanyaannya dari uang 5 juta itu cuma buat beli makanan, atau buat beli bahan-bahan ini lampu apa segala. Tapi ada nggak kita beli buku? Ada nggak kita pernah beli buku supaya anak tuh menarik dibaca, supaya anak tuh mau membaca? Mau? Ada nggak kita belajar buku? Ada. Padahal orang itu kalau pengen berkah harus beli kitab. Harus apa? Orang yang beli kitab, duitnya bakal diganti oleh Allah SWT. Amin. Bukan cuma kitab agama, kitab ilmu pengetahuan, saking barokahnya itu ilmu pengetahuan. Allah ganti itu yang namanya apa? Duit yang dikeluarkan untuk beli kitab. Ini adalah sesuatu yang mujarabah, yang sudah terbukti betulnya. Orang yang sering beli kitab, duitnya banyak. Nah. Orang yang suka beli kitab, duitnya banyak. Bapak butuh ilmu nggak? Kamu pernah beli kitab? Ibu butuh nggak anaknya pintar matematika? Butuh. Tapi kok nggak dikasih penunjangnya? Yang dia pikirin arisan, pempek, tekwan, bakso, ikan, lepak kuning, sebelah, ada. Sekarang ada lagi apa namanya, minuman apa tuh? Momo apa? Momogi. Bukan, apa namanya? Momoyo. Ya kan yang kita belanja tuh begitu itu makanan yang semuanya akhirnya menjadi kotor. Nah, sekarang yang kita belanja itu untuk jadi ilmu mana? Ada nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, ini kritik bagi kita. Paling nggak setiap bulan beli buku buat siapa? Buat anak kita. Buku yang gimana? Check out di Shopee banyak buku. Atau ke Pangkal Pinang, kalau Pangkal Pinang mahal ada di Shopee aja. Supaya apa? Belajar dia matematika, belajar dia Al-Quran, belajar dia berhitung, belajar dia membaca. Tuh, baru tuh belanja yang benar tuh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada itu, makanya dikit-dikit pengennya HP. Kenapa? Karena nggak ada yang dibaca. Orang kalau mau maju dengan ilmu, pengen baik dengan ilmu, pengen berkembang dengan ilmu. Bapak sebagai apa? Sawit misalnya. Beli aja tuh. Bagaimana merawat sawit? Beli dong, jangan cuma katanya. Oh, dia bagus pakai ini, kita beli, dia jelek ini. Kan gitu kan? Karena nggak berilmu. Apalagi Bapak butuh apa lagi? Bapak di bidang apa? Karet misalnya. Beli tuh buku dikit-dikit supaya apa? Baca. Apa namanya? Membaca. Makanya wahyu pertama yang turun dalam Al-Quran adalah kalimatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarin kita dengan ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu.
Anak saya kenapa sih begini? Baca buku tentang apa? Bagaimana cara menghadapi anak yang temperamental. Kita baca, jangan nanya sama orang tetangga. Dia nggak punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Amin. Sedikit dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, panjang umur, panjang usia, silaturahim terus di majlis yang mulia ini. Amin. Mudah-mudahan pahala majlis ini mengalir terus sampai kita meninggal dunia. Dan di antara amalan kita yang bisa kita andalkan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah duduk kita di malam Jumat. Jangan lupa kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan bangun santai kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita semua. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang butuh duit Allah berikan duitnya. Yang terlilit utang mudah-mudahan Allah lunasi. Amin ya Allah. Yang mendapatkan kegundahan, kebimbangan, Allah tenangkan hatinya, pikirannya. Amin, ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua derajat orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hidupnya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Summa ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Summa ala sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.